syekh, bukan disebut Syekhul Qaum. Jadi gelar syekh itu bukan sembarangan. Siapa yang memberi gelar syekh itu gurunya. Jadi yang mengkiaikan seorang kiai itu, maaf, yang mengustadkan orang itu bukan YouTube. Yang mengustadkan orang adalah gurunya sendiri. Apa buktinya? Misalnya antum punya guru, lalu gurunya menguruh kita belajar. Udah, kamu sekarang ajar ke sini. Maka dia sudah dapat gelar ustaz. Seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka diizinkan untuk mengajar. Siapa contohnya? Sayyidina Ali wa Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, 3 orang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar. Diizinkan belajar, bahkan dikirim. Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman bersama dengan Mu'adz bin Jabal, bahkan bersama dengan orang kampung yaitu Abu Musa al-Asy'ari. 3 orang ini menjadi delegasi Nabi di zamannya. Ini sekaligus wakil Nabi dan sekaligus yang kedua pendakwah. Dan ternyata yang belum terungkap oleh banyak orang karena mereka jarang membaca hadis, ternyata Nabi bukan satu-satunya guru di Madinah. Jadi Nabi itu sang maha gurunya. Jadi ketika ada orang baru datang, Nabi katakan, kamu minat ilmu fulan, nanti dia akan ajarkan kamu cara sholat. Kamu ke rumah fulan, nanti kamu akan mendapatkan hafalan ayat surat ini, surat ini. Jadi Nabi bukan pemain tunggal. Makanya Madinah menjadi kota hebat. Itu sebabnya sebuah pesantren menjadi besar. Kenapa? Sang kiai tidak bermain sendiri. Masjid ini jika ingin besar pengaruhnya, jangan jadi panglima sendiri. Harus punya sahabat-sahabat yang mereka berbeda faham, berbeda tindakan, berbeda karakter. Karena itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudara Allah, imam ini diperkirakan lahirnya di awal abad ketiga dan dia wafat di akhir abad ketiga. Yang pasti wafatnya tahun 201. Sekarang udah berapa? 1439. Udah lama ya. Ini yang disebut salaf. Ini salaf itu beda dengan salafi. Apa beda salaf dengan salafi? Salaf itu zaman abad pertama, kedua, ketiga. Apakah ada hadis yang Nabi mengatakan kunu salafiyah? Ada kunu salafiyah ada. Yang ada apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Namun Nabi pernah memuji 3 abad di awal. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun, satu kurun itu 100 tahun adalah qarni, itu abad yang aku hidup. Lalu abad kedua, lalu abad ketiga. Subhanalladzina yalunahum, subhanalladzina yalunahum. Ini yang disebut dalam tradisi hadis sejarah as-salaf. Namun kemudian ulama kita beda pendapat. Apakah salaf itu semua manhaj atau hanya semua zaman yang berkah? Ulama Saudi beda dengan ulama Suriah dan Al-Azhar dan Yaman. Saudi paling beda. Dulu ayah dari guru kami Syekh Taufik Al-Buti punya ayah namanya Muhammad Sa'ir Al-Buti, ulama Suriah, pimpinan ulama Syam. Beliau menulis tentang as-salaf, itu adalah zaman mubarak, zaman yang diberkahi. Tapi kemudian dibantah oleh orang Saudi, enggak, salaf itu semua manhaj. Ini perdebatan. Di antara yang berdebat ini bisa dua-duanya benar, bisa salah satunya salah, salah satunya benar. Pada Jumat tadi ini terjadi kisah menarik. Saya habis khutbah, tiba-tiba ada bapak-bapak, umurnya jauh di bawah Al-Albani, kira-kira 10-20 tahun di bawah Al-Albani. Saya pertama melihat udah tahu ini orang ingkar sunnah, tapi Jumatan. Ingkar sunnah tapi antaranya ada khutbah itu saya cuma bacakan 1, 2, 3 hadis Sahih Muslim. Kita iman hadis pertama mengenai cerita Jibril datang kepada Nabi bertanya Islam iman Isa dan aplikasinya dalam dunia politik yang sangat mewujudkan muatannya. Ya.
saya mau ngomong dengan Anda. Oh, di sini aja Pak, oh, takut ada orang, takut dikalahin kayaknya. Terus mau tempat di mana? Oh, kita di depan lagi. Sekalian saya pamit ke pengurus masjid, itu di salah satu wilayah di wilayah kita juga ya. Sampai depan masjid dia minta kita duduk aja Ustaz. Nggak usah, saya buru-buru. Saya udah tahu dia mau lama-lama ya. Nah, kita ngomong lama, karena tingkar sunnah, duduk bersama ahli bidah, memang bermasalah. Minimal mengeraskan hati, hak tidak. Jika kita sanggup pendebatnya meluruskan dia, bukan menjadi wajib. Lalu dia bilang, dia tak fokus dah, dia nggak hormati saya sama sekali. Karena kita khawatir kita imamnya. Saya tidak pengen dia hormati, saya cuma pengen dia hormat ke kopiah saya. Karena saya imamin barusan. Jangan pandang saya, pandang oh ini sudah imamin barusan. Enggak, dia ngomong Anda, kamu. Oke, baik ya. Anda itu selalu pakai hadis. Tahu tak Anda? Hadis itu buatan Syiah. Dari mana? Bapak tahu hadis Sahih Muslim? Enggak, itu Syiah semua. Pak, saya 14 tahun mengatakan Sahih Muslim berubah. Enggak ada Syiah di situ. Nanti akhirnya kamu baca ayat. Wah, pakai baca ayat ya Pak. Oh, petunjuk satu-satunya bukan sunnah, tapi Al-Quran. Qul innal huda hudallah, dibacain ayat. Wah, keren juga nih Bapak. Biasanya orang cuma hafal surah, menolak ayat, hafal ayat. Ini hafal ayatnya. Oh, canggih juga nih laki-laki ini. Saya bilang, Pak, mana di situ menunjukkan Al-Quran? Ini debat dalam ingkar sunnah, orang yang ingkar kepada sunnah. Dia pun ente dengar. Qul inna hudallah, innal huda hudallah. Katakan sesungguhnya hidayah yang hakiki adalah hidayah Allah. Saya tanya, ini kita main jadi mainin logika dia, mainin cara paham dia dalam Al-Quran. Al-Quran ini kita nggak mainin, pemahaman dia yang kita permainkan. Mana kalimat Quran di situ? Pemahaman dia. Qul innal huda hudallah. Ada nggak kalimat Quran di situ? Berada ya. Terus Bapak tahu dari mana nih Al-Quran di situ? Katakanlah sesungguhnya hanyalah Al-Quran itu hidayah dari Allah. Mana kalimat Qurannya, mana hanya? Bertanya gitu kalau kita ini baca ayat lagi ya. Dia baca kesalahan itu yang ketiga. Jadi yang ke satu nggak beres, yang kedua nggak bisa jawab juga, yang ketiga yang terus saja pertanyaan macam-macam. Ente cerita Muhammad pacaran Al-Quran, akhir surat Yusuf disuruh menceritakan umat nabi-nabi terdahulu. Dibacain ayat faksus dan qasas, kisahkanlah, ceritakanlah kisah-kisah 25 nabi. Dia bilang, jadi kita wajib menceritakan 25 nabi. Saya tanya lagi, Pak, ente bacain ayat lagi. Mana kalimat 25? 25 besarnya khamsa wa ishrin. Khamsa wa ishrin, khamsa 5, ishrin 20. Mana kalimat 20 di situ? Ngomong dulu. Wah, ini bapaknya mulai panas deh, mulai gerah. Baca ayat lagi surah Al-Araf. Masya Allah, was-wasnya baca surah ini, surah ini. Salah satu ayat yang dibacakan, lastum ala syai', kamu nggak masuk dianggap sesuatu sampai kamu menegakkan isi kita. Ternyata dia potong. Itu Pak, depannya ada kulnya, ente nggak baca kulnya. Kul hai Muhammad, katakanlah kepada siapa? Kepada ahli kita. Oh, itu kan sindiran. Yang mengatakan sindiran itu siapa? Nah, kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang kan sunnah, kita uji cara pemahaman dia dalam Al-Quran, jebol semua. Terakhir saya tanya gini, ente nggak percaya sunnah? Nah, saya nggak percaya sunnah itu banyak bohongnya. Kalau gitu, ente tahu Quran ente ini sama Al-Quran Nabi dari mana? Bingung dulu. Paham dong, ini teksnya. Saya tanya, apa jaminannya Quran kamu sama dengan Quran Nabi, pemahaman kamu sama dengan pemahaman Nabi? Dia memang angkat tangan, demi Allah saya benar. Emang begitu? Garansi dia benar. Saya tanya lagi, Bapak itu baca ayat, belajarnya dari siapa? Oh, Anda, saya belajar sendiri. Bapak mungkin Anda pasti baca Quran, belajar ke seseorang. Dan ingat bapak saya. Oh, bapak saya. Kayak bapak Anda itu juga pulang dulu kan? Oh iya, terus kalau begitu
ini yang disebut sanad. Riwayat hadis itu adalah riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu pakai sanad, pakai riwayat. Makanya ada qiraah sab'ah, ada qiraah asim. Itu mirip kayak bacaan. Misalnya hadis riwayat fulan. Nah, Quran kita itu qiraah asim. Ya, qiraah asim riwayat Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz. Kita sebutin itu dan publik ngerti. Ya sudah, kita ketemu nanti dia berhisab. Pokoknya langsung dia selalu kita ya. Semoga Allah memberi hidayah orang itu kasihan. Setiap dari mendengarkan kajian orang, tapi dia orang tidak ada yang benar. Ini akibat orang belajar tidak pakai sunnah, menjadi garus sunnah. Ya. Dan belajar sunnah itu tidak otomatis bibir saya kemudian memimpin kamu, enggak juga. Imam Bukhari, coba untuk melihat di Sahih Bukhari memimpin kamu, jangan sekali Imam Muslim. Ini yang kemudian jadi PR kita. Selama ini kajian-kajian sunnah identik dengan pembinaan. Enggak, kajian sunnah itu Nabi mengatakan innama bu'ithtu mu'allimah. Aku diutus hanya sebagai pendidik. Lastu bitam'an wa bin'an. Bukan sebagai perlahan, penghujat, penyala-nyala orang. Ini etika kenabian. Maka semoga guru-guru yang ada di sini ini kenapa sini pertemukan ya? Itu guru-guru yang mu'allim yang tidak ta'an wala tidak suka menghujat, tidak suka mencaci maki. Karena ciri-ciri munafik fasik sibabul muslim, mencaci sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Imam Amr bin Utsman al-Makki ini sezaman dengan Hallaj. Pernah dengar Hallaj yang mengatakan ini jubahnya, ini gamis saya. Ini bukan gamis, gamis itu di dalam. Ini jubah. Dia mengatakan mafi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Itu perkataan siapa? Hallaj. Hallaj ini akhirnya diperdebatkan hukumnya oleh para ulama. Di zaman itu pecah dua kelompok. Mirip seperti sikap ulama kita dulu terhadap Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu ada yang ditolak, itu ada. Sejarahnya tertulis dalam manuskrip kuno. Saya pernah baca teks-teks itu. Tahun 2009 dan 2010 itu kajiannya adalah teks-teks ulama-ulama Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, Brunei, Fatani. Kita membaca itu sampai ke Lombok yang sekarang lagi dibuka, itu sudah ditulis daftar gambar, ya sudah ada Pak Review. Bukan karena TGB Pro si fulan itu ya, buktinya tempat kota dia lah hancur, yang hancur bagian utara tempat orang maksiat seperti di Bali. Imam Amr bin Utsman al-Makki, kenapa dia mengingkari hal-hal? Karena Imam Ibn Utsman al-Makki ini berguru kepada Junaid. Imam al-Junaid pernah negur hal-hal proses seperti sunan-sunan dulu negur Syekh Siti Jenar, ya, bukan berarti Siti Jenar itu cewek, ya. Itu namanya Syekh Siti Jenar, nama abang namanya. Bukan karena ini benar atau salah, ini masalah Anda ngikutin Allah gitu. Karena nanti di bagian belakang sini kita akan bahas membeberkan rahasia rohani kita dengan Allah itu merupakan membeberkan aurat yang lebih besar daripada aurat fisik. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan ifsa'u sirri ulubiyyah kufrun, membeberkan rahasia-rahasia rohani itu merupakan bagian awal dari kekufuran. Al-Halal itu sering ngomong begitu. Apakah dia benar? Allah maaf, nanti kita lihat ulama ya. Al-Ghazali nanti beda sama temannya. Ghazali bilang, kalau saya hidup di zaman halal, saya akan membebaskan halal, tapi kemudian dia dididik, yang dibiarkan. Nah, begitu juga sunan-sunan dulu itu, Sunan Giri paling keras untuk mengkritisi Syekh Siti Jenar ini. Tapi ini perdebatan panjang. Dari mana mereka berdebat? Apakah benar halal itu sedang mabuk kepada Allah sehingga dia mengatakan di dalam jubah buahnya Allah? Kalau benar dia lagi mabuk cinta, maka dihukumi dengan bercinta orang mabuk. Kata Imam Suyuti, tidak dihukumi rufi'al kalaman salasa. Hukum diangkat dari 3 golongan. Salah satunya
orang-orang yang mampu itu baru mampu minum, apalagi mampu cinta. Itu menurut Maksud kita ini dikritik lagi oleh ulama, perdebatannya panjang. Namun kemudian yang ingin kita jelaskan, Amr bin Utsman al-Makki memilih untuk menegurnya seperti Junaid menegurnya. Apa kata Imam Junaid? Hai Hallaj, namanya Abu Mansur, Abu Husain Mansur al-Hallaj, la yaqta'uka illa damun. Gak ada yang bisa menghentikanmu kecuali adalah hukum darah, kematian. Karena setiap pengajian Al-Hallaj ini suka ngomong gitu, ya, dalam darahku ada Allah. Ini sekarang banyak kajian-kajian kebatinan menyebutkan zat insul, zat Allah, zat aku, zat aku. Ini kajian kajian begini tidak mengajarkan tauhid yang sebenarnya. Itu justru mengajarkan ateis karena dirinya menjadi diri Allah. Tauhid yang hakiki bukan begitu. Puncak tauhid hakiki ketika si hamba merasa dirinya hamba. Nah, itu puncak tauhid tertinggi. Apa ketuh-ketuh beliau? Beliau pernah mengatakan mengenai hubungan antara dua orang, tiga orang bersahabat. Apa katanya? Al-muru'atu taghaful an zulalil akhwah. Yang disebut orang-orang yang jantan itu punya kehormatan muru'ah. Taghaful an zulalil akhwah, melupakan kesalahan teman. Sudah mulai begitu belum? Kalau sudah punya ini, berarti kita punya muru'ah, kemuliaan jiwa. Sudah punya, masih suka ingat-ingat kesalahan teman, maka tidak muru'ah. Contohnya gini, kalau kita punya teman, dia suka mengungkit-ungkit kesalahan teman lainnya, kita tak simpati dengan dia. Itu ciri-cirinya, ya. Punya teman nih, suka mengungkap keburukan teman yang lain, kita tak simpati lagi dengan dia. Yang disebutkan muru'ah taghaful an zulalil akhwah. Ingin mulia di sisi Allah dan manusia, lupakan kesalahan makhluk. Inilah yang menjadi sifat Allah sebenarnya. Maka Allah menyebut dirinya Karim. Apa makna Karim? Allah memberi meskipun disakiti oleh makhluknya, Allah tidak tersakiti. Allah memberi setiap hari meskipun makhluknya menuntutnya. Benar tak? Orang menyembah berhala hari ini, menyembah macam-macam hari ini, bahkan kufur kepada Allah, dapat rezeki nggak hari ini? Dapat rezeki, bisa menghidup udara dari Allah, dapat materi dari Allah, semuanya dapat. Allah Karim, Allah Karim, ya. Ingat sebut Karim. Apalagi pesan beliau. Dan yang kita katakan tadi, ini beliau mengenai Al-Hallaj, la yaqa ala kayfiyatil wadh. Seharusnya orang yang sedang mabuk zikir, asik bermunajat kepada Allah, tidak perlu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Satu kali, ya, beberapa minggu yang lalu ada mahasiswa saya datang, lagi S2 dia datang menjelaskan pengalamannya. Maklum, baru mengalami itu, kita maklumi, kita tidak marah. Mirip seperti orang yang baru menikah, tidak sabar menceritakan pengalaman malam pertamanya kepada temannya. Mirip-mirip seperti itu. Tidak orang yang lagi mengalami suatu pengalaman rohani, dia merasakan khusyuk, dia merasakan kayak nikmat baca subhanallah, kayak nikmat baca Quran. Itu nggak tahan, dia mau cerita ke orang. Tapi semakin dia bercerita, semakin Allah cabut rasanya. Dicabut. Kapan kita mulai bercerita? Di saat kita sudah melewati itu, nggak apa-apa, ya. Maka beliau mengatakan, la yaqa ala kayfiyatil wajhi ibar. Sebaiknya orang-orang yang merasakan wajah, pengalaman rohani saat baca ini, saat muhasabah, saat segala macam, dia tidak perlu ceritakan ke orang. Tapi orang memang senang dengarnya. Kita nanti coba lihat orang yang belum haji, kita berharap dia menceritakan keajaiban saat tawaf. Nah, keajaiban itu disebut wajah. Ya, wajah seperti wajah sesuatu yang didapat, diperoleh saat beramal. Rasa-rasa berinding-berindingnya, nikmatnya. Tiba-tiba saya sudah 7 kali. Tiba-tiba sudah selesai. Nah, pengalaman begini kalau diceritakan, ini mengurangi
keikhlasannya. Ikhlas pertama itu gimana dia ikhlas beramal. Ternyata setelah itu masih ada lagi tingkatan ikhlas. Apa ikhlas yang berikutnya? Ikhlas menyembunyikan amalnya. Yang paling berat, amal rohani itu kita sembunyikan. Sanggup Allah tambah. Itu sebabnya saya punya guru yang mempunyai pemahaman spiritual dan kebanyakan mereka tidak punya gelar akademik, gak bisa ceramah, karena kalau dia bisa ceramah seperti saya, dia akan sering menceritakan pengalaman rohaninya. Dibeberin terus. Allah itu hanya kasih rasa-rasa itu ditambah terus kepada kekasihnya yang bisa menjaga rahasia. Ingin dapat rahasia tahajud, jangan cerita capeknya tahajud. Ya? Ingin mendapatkan rahasia yang puasa Senin Kamis, wah jangan bilang, wah maksudnya aku puasa Senin, jangan ngomong itu. Ingin merasakan rahasia yang bersedekah, jangan ember kalau sudah sedekah, sembunyikan itu. Anggap itu rahasia kita dengan sang pemberi rasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh semua itu pemberian dari Dia, ini tubuh dari Dia, harta dari Dia. Kenapa kemudian kita berbangga dengan pengalaman itu? Li'annahu sirrullah ta'ala dan mu'minin al-mu'minin. Apa kata beliau? Pengalaman rohani itu adalah rahasia Allah yang Allah titipkan kepada mukmin, tapi punya sifat kedua, mu'min, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu ikut iktikaf berhari-hari. Orang-orang sudah menceritakan semua. Jadi malam pertama teman saya sudah cerita, oh saya melihat cahaya. Saya pikir, aku nggak melihat cahaya. Cahaya lampu apa ini? Besok ada lagi teman saya cerita, tahu gak kamu malam tadi saya zikir itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua yang menyebut nama Allah. Aduh, kapan aku merasakan itu? Nyesel Pak ya. Tapi setelah itu dia tambah enter sampai ke hari ke-10. Ternyata setelah itu umur saya baru 12,5 tahun, yang ikut itu umur 40 tahun. Di mereka sudah senior. Teman-teman saya langsung kurang-kurang kuat dari dulu ya. Mukanya alhamdulillah Tuhan. Ketika saya mulai kuliah, masuk S1, ketemu kitab-kitab yang menceritakan pengalaman itu. Wallahi, ternyata Allah beri saya rahasia yang lebih daripada mereka, dan saya tidak boleh ceritakan itu kecuali kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi apa yang mereka ceritakan itu gak ada apa-apanya dengan apa yang kita alami. Jadi ternyata gak bisa cerita itu bagus juga. Masih ingat kisah Nabi Ibrahim datang nyamar jadi kakek tua, datang ke rumah anaknya Nabi Ismail, istri pertama. Ini Nabi Ismail baru menikah. Sampai di rumah, dia tanya, apa kabar suamimu? Rasul, suami saya susah kerjanya, duitnya payah. Terus kamu makan apa? Nggak ada. Suamiku nganggur, kerjanya nggak punya skill. Itu nanti boleh ngomong. Ini si perempuan baru kenal sama laki-laki, ternyata itu perempuannya udah BBD, baru ketemu sekarang. Maka hati-hati Bapak Saudara yang makan Allah kepada orang yang curhat. Hati-hati, nanti terjebak oleh dia. Itu ciri-ciri orang yang dia tidak punya haibah dalam dirinya, tidak punya kewibawaan dalam dirinya, sehingga gampang membeberkan itu. Maka beruntung yang punya pasangannya hanya curhat kepada dia. Kita punya sahabat, dulu istrinya selalu bikin daya di waktu masih jomblo ya. Ketika sudah menikah, ditanya sama suaminya, kok kamu gak nulis? Dan dia bilang ini, dia bilang apa? Kamu lah yang ini. Jadi dia gak nulis, ternyata dulu waktu masih jomblo nyesel ditulis lega. Sekarang ngomong sama suaminya lega, mantan suaminya lega sudah. Kalau makhluk bisa begitu, apalagi kepada Khalik. Jadi kalau punya pengalaman rohani, gak usah cerita ke orang, cerita lagi kepada Allah. Ya Allah, apakah ini darimu atau dari syaitan? Hati-hati di situ ya. Kemudian orang sering ngomong ma'rifat, ternyata dibahas juga di sini. Apa itu? Ya,
Ma'rifat bahasa Arab artinya pengetahuan, knowledge. Al-ma'rifatu, ternyata beliau menjelaskan ma'rifat itu basicnya itu pencipta, bukan bab teori di sini, bukan kognitif, teori hasil. Apa katanya? Al-ma'rifatu dawamul muhabbati lillah. Orang bermakrifat itu, orang yang kenal Allah itu bukan yang suka ngomong aku cinta Allah, bukan. Tapi dawamul muhabbati ilallah. Dia selalu cinta kepada Allah. Seorang suami jika cinta istrinya, dia mau selingkuh kan? Istrinya nggak ada di tempat dia lagi keluar kota, dia selingkuh kan? Gak berani selingkuh, kenapa? Dia cinta istrinya. Seorang istri tinggal suaminya sebulan dong, kan yang lihat masuk hotel kan yang lihat. Tapi kalau dia cinta, yang kalbunya berontak, kamu punya hati, kamu punya suami, begitu terus, hatinya memberontak. Inilah pemberontakan si ma'rifat. Ma'rifat itu dia bisa memberontak, dia bisa mengadvise, bisa jadi suluh pengarang kalbu. Kenapa agama ini dibangun oleh cinta? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Jadi orang yang belajar agama tidak basic cinta, dia belajar agama hasilnya nanti berubah. Aduh, selalu kalah gitu ya. Ajar insya Allah, sholat insya Allah gitu. Ini kekeliruan orang belajar fikih. Belajar fikih itu ibadah disebut taklif, ibadah disebut beban. Itu fikih. Maka saya nggak suka belajar fikih, Pak. Tapi untuk di madrasah, di ma'had kita ngajar fikih. Tapi untuk spiritual, saya tidak menyebut sholat itu beban. Ini beda antara ahli zikir, orang yang kenal Allah dengan cinta, dengan orang yang kenal Allah tapi babnya apa? Bab apa tuh? Kalau bukan bab dosa. Jadi ada orang yang mengenal Allah sebagai super cinta, ada orang yang mengenal Allah seperti bos. Beda nggak nanti? Seorang istri kalau sudah jatuh cinta kepada suaminya, senang suaminya cuma melihat gelas aja langsung ambil. Dengan cinta yang ada beban. Itu sebabnya seorang istri seharusnya hak dalam membantu. Tapi banyak istri yang tidak mau punya membantu. Cukup saya yang terus ini anak-anak dan semua. Karena cinta dia tidak lelah. Tapi kalau istri sudah mulai untuk duit dari suaminya, ya saya dapat berapa nih? Dia itu untuk dulu aku kerja sekarang nggak kerja berapa? Udah ya, alaman nanti nggak lama untuk pernikahannya habis keberkahannya ini. Karena kita memandang Allah sebagai bos yang bagi-bagi rezeki, ya, sebagai raja yang nyuruh-nyuruh, larang-larang, ya. Makanya coba lihat, kalau kita berhenti di lampu merah, memandang hukum peraturan itu sebagai bab cintanya pemerintah kepada kita, atau memandangnya beban. Kalau itu beban, berhenti sekian detik itu lamanya bukan main rasanya. Bukan? Ya, belum mau merah lagi. Ya, ada perasaan beban. Tapi ketika orang paham ini adalah untuk keselamatan saya, karena orang yang ngatur negara ini sayang kepada saya. Orang akan nyaman antri, orang nyaman nggak serobot-serobot. Ya, di Indonesia ini lampu merah nggak bisa menerobos kan? Karena tiba-tiba kita udah lampu hijau, tiba-tiba yang lampu merah terobos kita. Ustaz pakai serban, saya lihat wallahi pakai kopi haji. Itu kalau lewat kambing saya pun kita teriakin, coba kopi haji kok. Memperkenalkan Islam saja. Imam Syafi'i ketika ada seorang raja membuat sebuah peraturan, itu rakyatnya wajib patuh. Kalau tidak, dia sudah durhaka kepada ulil amri, durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah. Berat sekali. Imam besar itu. Jadi jangan coba-coba buat terobos, kecuali malam-malam gak ada orang yang benar-benar. Tapi Imam Syafi'i tetap melarang. Apalagi disebut
sebab takut. Jadi kalau ingin bermarifat kepada Allah, tumbuh rasa cinta, maka semua amalan jadi tenang, jadi ringan. Bayangkan Bapak Saudara, bukan Allah, kita punya tamu agung, kita sambut kan? Atau kita main tidur-tiduran aja. Saya datang ke rumah antum ini, malam ini saya datang. Di bilik tidur bagaimana? Kalau di bilik saya masuk rumah, atau saya ketuk-ketuk pintu, saya tahu di dalamnya, ngerti. Ini lagi, ya ada tamu. Cuekin, saya mau datang lagi nggak? Insya Allah kamu datang nggak? Allah itu maha baik, maha berkah. So, ya kalau kita suka makan nanti, tapi Allah tahu. Setiap 2/3 malam terakhir Allah tetap turun. Mana turun? Allah yang tahu. Ini akidah Ahlussunnah salafus saleh. Yang penting turun. Yang penting turunnya ke atas ke bawah. Hanya dia yang tahu maknanya. Ini merupakan tanazulan yang disebut tanazulan turunnya pembiayaan kepada orang yang mampu di malam itu. Tahu apa? Bertiga, malam bertiga. Ketika kita tinggal tidur. Itu sebabnya hari-hari kita tidak berkah. Kenapa? Sepertiga malam terakhir tadi, tamu agung turun ke langit dunia, kita biarkan. Hadis Sahih Bukhari. Ini kalau cinta. Kalau orang sudah cinta, maka takutnya takut cinta. Beda dengan takut kepada bos tadi. Orang yang takut kepada bos, gajinya akan naik setahun, musuh di belakang. Nah, cuma lihat orang-orang yang berdoa sholat duha tiap hari berharap rezekinya naik, ternyata gaji nggak naik. Dalam hati dia mikir, ini doa beneran nggak sih? Atau datang ke ustaz kiai, amalan biar gaji saya naik gimana? Dikasih amalan lagi, sholat sekian kali. Oh, udah naik. Wah, kayaknya dia nggak benar nih, kayak palsu. Dia nggak benar, dia ini salah. Alhamdulillah, kita sedang mengamalkan satu zikir Allah kasih rahasianya. Cuma kalau ada orang datang minta, itu tergantung dia. Ya, Bapak itu kalau berburu itu mirip dengan orang yang punya tanah, nyerahin tanahnya ke ahli mengolah tanah, petani. Lihat dia petaninya, sesuaikan juga tanah kita. Udah punya tanah, terus kamu ngalirin air, ya salah ya. Petaninya dan bilang, ini aliran airnya mas, kita kan alirin juga air berapa? Mirip seperti itu. Orang yang sedang belajar, dia sedang menyerahkan tanah kalbunya kepada petani ustaz. Nah, makrifat ilmu itu ditanam nanti. Mau pupuk jadi, mau percaya kepada dia jadi. Kalau tak ada hasil. Kalau seorang Allah, apalagi kata beliau, yang membeli barang ada selalu open menerima pemberian dari Allah. Semua setiap saat dia akan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namun tisawul qalbi bidzikrihi, ini yang kata orang berat, padahal nggak berat. Sehati selalu connect kepada Allah. Nah, 2 minggu lalu saya kasih pertanyaan singkat. Lupa ya. Mau ingat yang banyak lebih mudah atau ingat yang satu? Mengingat satu lebih mudah dari yang banyak. Ini perlu kita ulang-ulang supaya mitos bahwa zikir susah itu hilang, sholat khusyuk susah itu hilang. Kenapa? Orang yang tidak khusyuk dia mengingat banyak di kepalanya, ingat anak, istri, kerjaan, semua tidak ingat. Tapi orang yang khusyuk itu cuma ingat satu. Itu juga sebabnya kenapa orang khusyuk pada assalamualaikum, rehatnya bukan main. Ini yang Nabi katakan, hari Nabi salat yang bilang, "Hei Bilal, rehatkan kami, hibur kami dengan salat." Kenapa? Salat hanya ingat Sang Maha Ahad. Allah sudah tegaskan, aku ini Ahad. Ahad itu lebih spesial daripada wahid. Ahad ini nggak bisa dibayang-bayangkan. Karena Ahad tidak bisa dibayangkan. Lalu gimana cara ingatnya? Cara ingat Allah itu gampang Pak. Mau tipsnya? Ini tips khusus sebenarnya, tapi dilatih setiap mau sholat. Maka kalau ke masjid jangan koma. Ke masjid itu sebelum orang azan kalau bisa. Kalau lagi nggak kerja ya, kalau lagi kerja ya minimal pas azannya. Apa yang dilakukan? Qad unasiwa. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya sholat, sederhana,
semua ingatan kepada yang lain. Ingat hanya yang satu, gak perlu ingat. Ini lurus. Selagi atau setiap kali orang melupakan makhluk, otomatis Khalik datang. Ini makna hadis kursi, hadis Bukhari. Orang yang datang kepada aku sejuta, aku datang kepadanya sehasta. Orang yang datang kepada aku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Hadis sahih Imam Al-Bukhari, hadis sahih dari Nabi SAW dan dari Allah Qudsi. Kita sebut hadis Qudsi. Ini maknanya. Jadi tugas kita bukan banyak Allah. Antum yang Allah, saya jangan bisa gila. Teman saya cuma mikirin tesis gila, Pak. Apalagi mikirin, kita punya sahabat perempuan mikirin suaminya yang selingkuh, gila juga, bisa disebutkan. Kenapa? Karena cinta sudah merasuk sampai ke darah dagingnya. Ketika suaminya selingkuh, tempat bergantung hatinya habis. Makanya harus belajar surah Al-Ikhlas dengan benar. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Yang kita bahas waktu di perubahan kuliah, ada tauhid samadiyah. Apa arti tauhid samadiyah? Tauhid qalbu, hanya bergantung kepada sama pemilik qalbu. Jangan pernah gantungkan hati ke pasangan. Ini mulai malam ini coba dikawal. Katakan kepada hati, wahai hatiku, wahai jiwaku, gantungkan dirimu kepada yang punya qalbu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali saja menggantungkan diri kepada pasangan, sekali saja menggantungkan harapan kepada bos, sekali saja menggantungkan harapan ke tempat bekerja, siap-siap ketika itu terlepas, rasanya nyawa ini akan melayang, stres muncul. Saya 2011 mengalami itu. Kerja jadi peneliti di suatu tempat, setahun diputus kontrak. Lagi enak-enak terima gaji, di situ saya nangis. Gak pernah selama ini saya takut masalah rezeki. Tapi ternyata ketika orang safety zone, kalbu saya ternyata udah nyantol di kantor itu, nyantol di atasan saya itu. Maka yang sudah punya atasan, punya kantor, punya tempat bekerja, hatinya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasianya kenapa ada sahabat Nabi ketika dia perang, dia satu rakaat, dua rakaat yang dibaca selalu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Setiap rakaat selesai ayat apa tutup pakai Al-Ikhlas. Akhirnya sahabat lain apa? Wahai Rasulullah, ini ada orang yang ini kita tidak pernah kami mengamalkan itu, kami tidak pernah melihat contoh itu. Lalu kemudian orang itu dikatakan oleh Nabi, tanyakan kepadanya kenapa dibaca surah Al-Ikhlas. Kemudian dijawab orang itu, wahai sahabatku, aku membaca Al-Ikhlas karena di situ ada sifat-sifat Allah. Seorang kekasih senang mengingat-ingat sifat kekasih, sifat kebaikan. Jadi kalau benar cinta kepada pasangan, kita yang kita ingat kebaikan atau keburukan. Coba aja lihat, kalau ada orang rumah tangga mulai ngitung-ngitung keburukan, kita bisa jamin beberapa bulan selesai. Gak ada lama ya. Kalau tidak ada yang memperbaiki ini, tidak pernah tauhid samadiyahnya, Allah samadnya, gak lama. Jadi yang sedang bermasalah keluarganya, coba mengingat yang dinantinya, mengingat yang dibaik. Maka kemudian Nabi mengatakan, akhirnya kasih kabar dia. Nabi kan langsung ngomong, akhirnya fa'inna Allah yuhibbuhu, Allah jatuh cinta kepadanya karena dia cinta suka menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa masalah dalam Allah? Kalau punya pasangan, ceritakan yang baik-baik kepada orang, ya? Dan jangan ceritakan semua juga. Keindahan tubuhnya jangan diceritakan, cantiknya jangan ceritakan, nanti ngiler teman kita. Ya? Nabi menyebut itu mujahil, orang yang membeberkan rahasia-rahasia pasangannya, dan itu hukumnya haram. Soal masalah Allah, masih ada 7 menit ya. Apalagi kata beliau tentang al-ma'rifah. Jadi ma'rifat itu bukan teori. Kalau kita katakan di sini, ma'rifat itu connect qalbu dengan zikir, dengan yang punya zikir Allah SWT. Maka rumusnya adalah siapa yang disebut ahli ma'rifah? Orang yang berma'rifat tinggi. Orang berma'rifat tinggi adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW berfirman, bersabda, iman itu 60-70%.
atau dalam kalimatnya di situ, a'la qaulu la ilaha illallah, yang paling luhur, paling tinggi adalah ekspresi keyakinan, rasa, ucapan la ilaha illallah. Ini yang dimaksud oleh kalimat Imam Ibn Umar al-Makki. Jadi kalau ingin melihat ahli zikir, ahli ma'rifat, lihat bibirnya hanya zikir, qalbunya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sholat, qalbunya masih kepada selain Allah, ya. Udah zikir, tapi masih kemana-mana, keliuran, kiri kanan. Itulah sebabnya kenapa orang sholat itu banyak ingat. Kalau banyak pikiran capek juga, capek. Tapi kalau orang hanya ingat satu, dia tidak akan capek. Jadi tipsnya apa untuk khusyuk? Lupakan selainnya, lupakan makhluk, simpan dengan kalimat Allah Akbar. Apa makna Allah Akbar? Ya Rabb, Engkau yang Maha Besar, istriku, suamiku, anakku, pekerjaanku, masalahku kecil, utangku kecilin semua, masukin ke satu, simpan dulu, ya? Baru kita takbir Allahu Akbar. Saya jamin nikmat, tapi itu dilatih, kayak orang silat asal langsung bisa. Orang belajar silat sekali pertemuan dapat kan? Ya, ini kan baru teori ini. Saya bilang ini cara mukul begini, terus antum cobain di rumah sendiri, langsung bisa? Enggak. Kalau bisa berkali-kali ketemu, dipraktekin langsung depan gurunya. Itu baru benar namanya tatbiqul dzikr, ya, penerapan zikir. Ada bagian terakhir beliau mengatakan, apa itu ma'rifat? Kita bagian berikutnya, al-ma'rifatu sihhatu tawakkul ala Allah. Ma'rifat yang sebenarnya, orang yang berilmu sebenarnya bukan orang yang banyak hafal Quran dan hadis. Saya diizinkan Allah menghafalkan banyak hadis. Kedua, akhirnya Qurannya pelan, Qurannya masih progres, masih menyempurnakan. Tapi hadisnya banyak, alhamdulillah. Kalau ada orang nanya apa, di sini rata-rata Allah izinkan muncul sekian hadis di kepala saya. Namun ternyata beliau bilang apa? Orang bermarifat itu bukan orang yang banyak hafal hadis, hafal Al-Quran. Itu yang belum ahli hafal Quran. Apa yang disebut marifat? Sehat tawakkul ala Allah. Ketika dia penyerahan dirinya total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, atau hafal Quran pertama nggak tawakalnya. Itu sebabnya Umar, anaknya Ibnu Umar mengatakan, ta'alamna asyara ayat, kami belajar 10 ayat, kami bersambil baru nambah 10 ayat itu. Nah, kita kan sekarang banyak program hafal bulan 30 juz gitu ya. Gak apa-apa ini metode ini. Namun ingat, orang yang mulia itu tidak berhenti pada hafalan. Orang yang mulia itu orang yang faham apa yang dia hafal. Jangan sampai nanti terjadi hafal Quran tapi Quran mengenal kita. Hafal Quran, hafal hadis, tapi kemudian Rasulullah tidak menerima kita sebagai umat. Kita tutup dengan kalimat dari beliau mengenai cara khusyuk tadi. Apa? Beliau kullu ma tawahhamu qalbuhu, semua yang terbahaya terpikirkan dalam pikiran hatimu, ausana fi majali fitratik, atau melintas-lintas dalam mengenang fitrahmu, atau khatara fi ma'arati qalbika min husni wa bahain aw ghursin, sampai dan akhir kalimat terbayang mengenai Allah cahaya, Allah dekat, Allah ilangin, Allah di mana, Allah di sini, Allah di situ. Apapun yang terbayang, apa kata beliau? Fallahu ta'ala hidun adali, Allah maha suci, maha jauh dari apa yang kau pikirkan. Jangankan itu berdasarkan Allah, apakah mata kita yang bagus ini sanggup menantang matahari? Ada yang sanggup? Gak sanggup. Apabila istilahnya nur Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menyebut dirinya Allah nur samawati wal ardh, akulah nur penerang langit dan bumi. Saking terangnya setiap hari, orang tidak merasa bahwa energi dan matahari itu mahalnya bukan lain. Listrik di rumah antum itu berapa sebulan? Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kenalan saya 5 juta sebulan. Kenapa? Rumahnya 3 petak, ada studionya di dalam, macam-macam.
Kita mikir-mikir, ya untung sekali sebulan buat kajian kita alihkan apa iya. Di ujung kita buat jadi mainnya semuanya kita pakai untuk zikir supaya berkah. Kalau nggak ada nyanyi dulu, alhamdulillah yang mau mencahayai rumahnya dengan nur zikir, nur kita dari ulama salafus saleh. Bahwa sahabat Allah, maka apapun berbayang tentang Allah, katakan dalam kalbu, ini bukan Allah, ini bukan Allah. Allah lebih tahu siapa dia, bagaimana dia. Semoga selangkah lagi kita bisa mulai khusyuk, meskipun baru teori, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.